Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Alia Mani, NIM 2205236098844. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum langkah perhitungan manual rangka batang untuk memenuhi tugas remedi mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer. Pada laporan ini, saya mempunyai studi kasus di mana terdapat rangka batang yang dibebani berat sebesar 5 ton pada titik A, E, F, dan B. Pada rangka ini memiliki tinggi 3,1509 meter dan besar sudutnya 35 derajat. Dan jarak dari beban satu ke beban lainnya itu 4,5 meter. Lalu terdapat dua tumpuan, yaitu pada titik A ini tumpuan sendi dan titik B ini tumpuan roll. Lalu hitunglah gaya batang pada struktur rangka batang di bawah ini. Untuk perhitungannya, pertama-tama kita akan mengontrol stabilitas struktur rangka batangnya itu menggunakan persamaan M sama dengan 2J dikurang 3, di mana M itu merupakan jumlah batang dan J itu adalah jumlah join. Kita lihat lagi dari soalnya itu untuk jumlah batangnya itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 batang. Lalu untuk joinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 join. Jika dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya adalah stabil. Jadi, kita bisa langsung melanjutkan untuk menghitung reaksi perletakan. Karena pada soal saya ini itu rangka batangnya simetris, maka saya menggunakan persamaan RAV sama dengan RBV, di mana itu setengah dikalikan dengan beban vertikal yang ada. Jadi setengah dikalikan dengan jumlah vertikal yang ada yaitu 20, jadi sama dengan 10 ton. Maka maka RAV dan RBV-nya itu sebesar 10 ton. Lalu yang ketiga adalah menghitung gaya batangnya. Pertama-tama kita akan meninjau dari titik A. Sebelum itu kita ada perjanjian untuk arah ke kanan dan ke atas itu akan bernilai positif. Dan untuk ke arah ke kiri dan ke bawah itu akan bernilai negatif. Dan di sini juga saya akan menegaskan untuk maksud dari S1 itu merupakan batang nomor 1 atau enggak batang 1. Lalu di sini untuk yang horizontal kita menggunakan cos dan untuk yang vertikal kita menggunakan sin. Lalu saja kita melakukan penyelesaiannya. Yang pertama adalah delta V sama dengan 0. Nah, delta V sama dengan sigma V sama dengan 0. Untuk sigma V sama dengan 0 ini merupakan penjumlahan dari reaksi-reaksi yang vertikal. Misalkan dari P2 arah yang vertikal, maksud saya itu bisa dari P2, RAV, dan batang 4 sin 35 derajat. Nah, hasil dari sigma V sama dengan 0 itu menghasilkan batang 4 sebesar 8,72 ton, yaitu di mana daya batangnya itu adalah tarik. Selanjutnya untuk sigma H sama dengan 0, yaitu di mana kita menjumlahkan gaya-gaya yang horizontal seperti S1, batang 1, dan batang 4 cos 35 derajat. Jika kita penjumlahkan sama dengan 0, akan dihasilkan batang 1 sebesar min 7,14, di mana gaya batangnya itu adalah tekan. Lalu kita meninjau di titik E sama dengan yang tadi menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Yaitu di sini sigma V sama dengan 0 menghasilkan gaya batang sebesar min 5 ton, di mana gaya batangnya itu adalah tekan. Lalu untuk sigma H sama dengan 0 itu menghasilkan batang 2 sebesar min 7,14 ton, di mana gaya batangnya itu adalah tekan.
Selanjutnya kita tinjau dari titik C. Sama juga untuk, pengerjaannya, untuk sigma V sama dengan 0 menghasilkan batang 9 itu sama dengan 0, di mana, gaya batangnya tidak melakukan tarik ataupun tekan. Lalu ada sigma H sama dengan 0, itu menghasilkan gaya batang 8 sebesar 7,14 ton, di mana gaya batangnya itu adalah tarik. Lalu kita tinjau di titik F. Untuk delta V sama dengan 0 itu menghasilkan batang 6 sebesar 5 ton, yaitu gaya batangnya tarik, dan untuk sigma H sama dengan 0 menghasilkan batang 3 sebesar 7,14 ton, di mana gaya batangnya itu tarik. Dan yang terakhir itu kita akan meninjau dari titik D. Untuk sigma V sama dengan 0-nya itu juga menghasilkan batang 7 sebesar 8,72 ton, di mana gaya batangnya tarik, dan delta H sama dengan 0 menghasilkan gaya batang 8 sama dengan 7,14 ton, di mana gaya batangnya itu adalah tarik. Lalu yang keempat ini adalah grafik perhitungan manualnya. Untuk gambar 7 ini merupakan reaksi peletakannya, di mana reaksi peletakannya itu terdapat untuk di titik A ini merupakan tumpuan sendi, itu terdapat reaksi dari reaksi A vertikal, dan untuk reaksi B yang roll ini juga terdapat reaksi B vertikal. Lalu yang di gambar 8 ini merupakan gaya batangnya. Lalu untuk gambar 9 dan gambar 10 itu merupakan gaya lintang dan gaya momen. Tapi pada untuk kasus saya ini tidak ditemukannya atau tidak adanya gaya lintang dan gaya momen. Dan ini merupakan kesimpulannya, yaitu gaya batang yang dihasilkan dari perhitungan. Jadi cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.